Jadi di suku itu betapa hebatnya mereka jaga nama baik itu. Karena mereka nggak mau kalau dibaca dengan nama yang jelek itu tadi. Jadi kalau Yesus disebut dengan 4 nama ini, bukan Tuhan, tapi orang menyebutkan. Saudara tahu maksudnya? Berarti itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang itu. Maka itu mereka menyebut Yesus dengan nama-nama. Mari kita aplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama kita tinggal di suatu tempat, kira-kira orang memberi kita nama apa? Bisa ngerti maksudnya? Orang menyebut kita dengan nama apa? Itu jelas. Dengan apa yang kita sudah buat di mata orang-orang. Berbahagialah setiap kita sebagai milik Yesus Tuhan. Kalau orang pun menyebut kita dengan nama penasihat ajaib. Kenapa orang menyebut Yesus dengan nama penasihat ajaib? Karena kemana-mana nasihatnya itu luar biasa. Berbahagialah setiap kita dan berbahagialah Yesus yang diberkati oleh orang banyak. Kalau kemanapun kita pergi, kita pun jadi penasihat, bukan penyebar gosip. Atau kita jadi penasihat. Kapan orang menyebut Tuhan yang perkasa? Kapan? Mari kita tanya dalam diri kita sendiri. Sekian lama kita jadi Kristen, orang menjuluki kita dengan nama apa? Dan seperti nama itulah yang kita buat di tempat itu. Saudara, hebat sekali kebenaran ini. Maka itu Yesus jarang dikenal oleh dunia, karena kita tidak nyatakan diri. Mengapa saya terkenal dari Yesus? Karena gereja terlalu menonjolkan hadiah kalau Natal. Maka Yesus nggak kelihatan. Maka hari ini kita harus merubah konsep hidup kita. Orang-orang di sekitar kita akan lihat Yesus yang luar biasa. Saudara, itu yang Tuhan ingin, dunia mengenal Dia lewat kita. Amin. Saya lagi, itu yang Tuhan ingin, dunia mengenal Dia lewat kita. Ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Kalau ini diuraikan ke habis-habis. Besar kekuasaannya, karena lambang pemerintahan di atas bumi. Damai sejahtera. Jadi dimanapun ada Yesus, maka di situ ada damai sejahtera yang tidak habis-habis. Katakan amin. Maka di mana ada kita sebagai gereja, sebagai anak Raja Damai, kita pun membuat damai sejahtera tidak habis-habis di tempat itu. Di atas takhta Daud dan di dalam kerajaan. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lama. Saudara, ayat ini saya ingin gunakan. Saya selalu memberi contoh tentang kerajaan Thailand. Sampai hari ini, saudara, di Asia ini hanya kerajaan Thailand yang betul-betul rajanya begitu adil, rajanya begitu kokoh dalam hidup membuat sejahtera rakyat. Maka itu saudara ingat tanggal 5 Desember yang lalu, ketika Raja Bhumipol merayakan ulang tahun ke-80, seluruh Thailand, bahkan orang-orang Thailand di negara lain pun begitu respect kepada raja. Karena raja ini hebat sekali dalam keadilan dan kesejahteraan. Belum ada raja manapun seperti kisah dongeng. Saya sangat mengikuti kehidupan Raja Thailand ini karena saya kagum dengan dia. Tahun awal 60-an dia meninggalkan istananya yang paling indah di tengah kota Bangkok. Lalu dia pindah ke pinggir kota Bangkok ke istana lebih kecil yang seharusnya raja nggak layak tinggal di situ. Itu awal 60-an. Mengapa dia bisa memilih tempat itu? Dia melihat sebagai raja, rakyatnya sangat miskin apalagi tahun itu. Tiba-tiba raja punya ide. Thailand itu kecil, penduduknya itu nggak sampai 30 juta. Luas wilayah Thailand itu hanya separuh dari Pulau Jawa. Tapi Thailand adalah satu-satunya negara di dunia ini yang mengimpor ke seluruh dunia sayur-sayur. Saudara, dari daun serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, kunyit, jahe, ubi,
ya, kangkung itu tiap hari fresh mereka terbangkan dari Bangkok ke seluruh dunia. Rica, semuanya dari Thailand. Maka itu kalau saudara pernah tanya, mengapa semua yang ada nama Bangkok, Jambu Bangkok, Blimbing Bangkok, Jeruk Bangkok, Durian Bangkok, itu pasti hebat-hebat. Kenapa? Dengarkan, karena raja ini yang berjasa. Nah, tahun 60-an awal itu dia minta kepada pemerintahnya, aku tinggalkan istana ini, aku pindah ke istana lebih kecil, buka istana ini untuk turis. Parlemennya enak, untuk apa? Kumpulkan uang turis itu, bukan untuk apa. Lalu di istana yang kecil itu, luas tanahnya kurang lebih 2 hektar. Dia panggil ahli-ahli dari Eropa, dari Amerika, dari beberapa negara, yang khusus ahli pertanian dan ahli perkebunan. Dia bayar orang-orang ahli itu dari uang turis yang masuk ke istananya itu. Dia gaji orang-orang hebat itu untuk menemukan varietas-varietas unggul, entah itu padi, entah itu buah, entah itu sayur, atau apa saja. Setelah sekian waktu, mereka berhasil menemukan benih-benih unggul dan diperbanyak. Raja berkata, bagikan gratis kepada seluruh rakyat dan suruh mereka tanam. Dan diajari oleh para ahli itu. Saudara, nggak sampai 10 tahun, maka tahun 70-an awal Thailand sudah bangkit menjadi negara agraris yang memberkati dunia sampai hari ini. Saya belum pernah lihat bandara negara manapun seperti bandara Bangkok, sangat lebih besar lagi bandara. Itu kalau orang turun ke bandara Bangkok, walaupun nggak masuk ke negara cuma transit, itu kayak pasar. Dijual buah-buahan yang menarik, sudah dikupas, didisplay yang bagus, sawo, manggis, rambutan, belimbing, macam-macam buah. Orang nggak pingin jadi pingin, kan di dasar begitu bagus. Airport ada jual buah seperti itu, hebat nggak? Bunga-bunga anggrek sekar di airport, di bandara, dan itu terkenal sampai hari ini. Karena jasa raja itu, maka itu rakyatnya respeknya, hormatnya kepada raja. Karena besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Secara logika manusia bisa terjadi. Apalagi Yesus Tuhan yang hebat itu. Sekarang masalahnya, bagaimana kita buat ini nyata dalam kehidupan kita untuk orang-orang di sekitar. Maka itu jujurlah pada diri sendiri. Setiap hari, dengarkan, setiap hari apa yang ada di pikiran kita. Kristen yang Yesusnya masih anak-anak, yang muncul tiap hari cuma kapan dapat duit lebih banyak dari kemarin, hari ini bagaimana cara dapat duit lebih banyak. Tidak dosa pikiran itu, tapi jadi dosa kalau apa yang kita pikirkan kapan dapat duit lebih banyak, tapi berhenti hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja. Ingat, Natal tidak akan berarti kalau kita nggak lihat orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita bisa buat untuk orang-orang. Dan ini yang dinantikan oleh dunia sampai hari ini. Ada sesuatu yang kita bisa korbankan dalam hidup ini. Dan orang akan lihat kemuliaan Tuhan. Hebat sekali. Maka itu ayo kita buat sesuatu. Karena Tuhan ini dia dipermuliakan lewat kita. Maka itu inilah kerinduan Tuhan dalam hidup ini, supaya dunia melihat Yesus. Mari kita menghampiri Dia sambil bertanya pada diri kita sendiri, apa arti Natal tahun ini buat kita?